Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rahma Asyifa Irhami dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah tantangan karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk melihat. Lalu, mari kita bahas menelaah ancaman terhadap pernah kan melihat peta dunia. Nah, dalam peta dunia tersebut kita bisa melihat bahwa Indonesia itu berada di tengah-tengah dunia, yaitu dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dunia benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat-sangat strategis. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapi oleh ATHG. Apa itu ATHG? A. Ancaman. T. Tantangan. H. Hambatan. Sebenarnya menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Nah, ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri, dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer maupun ancaman non-militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman nih, mari kita uraikan secara singkat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dimulai dari ancaman komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Ancaman terhadap Pancasila bukan hanya dari komunisme saja. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Lalu ada ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik itu dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, dari luar negeri itu ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, misalnya intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Jadi yang dari dalam negeri ini itu menumbangkan pemerintah yang berkuasa dan juga menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Lalu yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dari luar maupun dari dalam. Nah, yang dari dalam itu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Lalu ancaman yang dari luar itu juga misalnya muncul gaya hidup konsumtif yang terlalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Lalu munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat, lalu semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Lalu yang terakhir itu ada semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini pada umumnya itu berupa ancaman militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman menggunakan kekuasaan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, sabotase, spionase.
Nah, tadi kan kita sudah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sekarang kita bahas strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexobuhankam dalam membangun integrasi nasional. Nah, sebelumnya Ipolexobuhankam itu adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, kita mulai dari strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, dimulai dari strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Nah, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal seperti mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Lalu ada memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, lalu menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dulu terjadi pada bidang ekonomi. Globalisasi tidak bisa kita hindari. Supaya globalisasi dapat mendatangkan manfaat bagi kemajuan bangsa, kita harus bersikap selektif terhadap semua pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa seharusnya kita tolak seperti pergaulan bebas, kebiasaan minum minuman keras, berpakaian senonoh, dan sebagainya. Sebaliknya, pengaruh globalisasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita dapat kita terima, seperti bekerja keras, hemat, disiplin, bertanggung jawab, inovatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal seperti sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Lalu pertanian dijadikan prioritas utama. Lalu perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, yang ketiga ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang peran penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu diterima oleh masyarakat. Nah, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Misalnya di pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan ada nih komponen-komponen pertahanan dan keamanan rakyat semesta, terdiri atas TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, lalu ada Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Nah, yang ketiga ada rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Nah, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia, yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha mempertahankan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.